Nah, sekarang masih dalam tahap long list daftar panjang. Nah, nanti di bulan Januari long list itu akan disortir sehingga menjadi daftar calon sementara. Nah, daftar sementara itu kalau untuk DPRD Kabupaten Kota itu dilakukan oleh pengurus partai di Kabupaten Kota, namanya DPC. Nah, DPC dan pimpinan cabang baik kabupaten atau kota. Nanti hasil dari para seleksi mereka itu dilaporkan ke DPW. Di DPW diperiksa lagi. Nah, untuk tahap kedua, yang lolos di DPC diperiksa lagi. Saya bisa saja di DPC tidak melihat sesuatu itu, sementara DPW melihatnya. Nah, maka diseleksi di DPW. Nanti DPW melaporkan ke pusat bahwa inilah calon-calon akan diajukan oleh partai di kabupaten atau kota Padang pada pemilu akan datang itu. Jadi seleksinya dari long list daftar panjang menjadi calon sementara dilaporkan ke DPW, diperiksa lagi, kemudian dilaporkan ke pusat. Jadilah ia nanti calon tetap sebanyak jumlah kursi yang ada di masing-masing DPRD kabupaten kota itu. Nah, itu sementara dulu. Sudah pasti bahwa tokoh yang diusungkan itu adalah mereka yang akan dapat memperjuangkan cita-cita dan perilaku partai kita. Oleh karena itu, kalau di Sumatera Barat sudah pasti yang dicalonkan itu adalah yang beragama Islam itu. Nah, kalau daerah lain tentu sesuai dengan kondisinya. Kalau tidak ada di sana mau sedikit bagaimana? Nah, kita bicara Sumatera Barat sudah pasti seperti itu. Karena kita Sumatera Barat sebagai partai Islam itu kita kokoh memegang teguh filosofi kita, ada kasani syara. Jadi tahap kedua mencari figur. Nah, figur itu bisa dari internal partai, misalnya tokoh-tokoh partai, baik dia di pengurusan atau juga tokoh partai yang tidak di kepengurusan tapi dia ada di tengah-tengah masyarakat. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ya tokoh masyarakat sendiri, baik tokoh adat, baik tokoh agama, tokoh pendidikan, dan lain sebagainya. Salah satunya adalah ketika penyaringan dan pencarian itu dilakukan oleh DPW, maka salah satu DPW juga melakukan lembaga survei yang dipilih oleh partai. Nanti lembaga survei ini akan melakukan kajian lapangan, baik popularitasnya maupun integritasnya maupun bagaimana dia di lapangan. Hasil dari survei yang telah ditunjuk oleh partai itu menjadi salah satu pedoman untuk mengambil sebuah keputusan. Artinya calon mana yang lebih setelah memenuhi syarat yang saya katakan tadi, kemudian ditambah dengan hasil survei, baik hasil daripada popularitasnya maupun integritasnya di tengah masyarakat Untuk menentukan elektabilitas. Ya, jadi itu akan menjadi satu tambahan pegangan untuk itu juga tambahan. Nah, hanya itu.
Baik untuk rekrutmen calon DPR RI, DPRD provinsi maupun DPRD kabupaten kota. Nah, DP beberapa kali telah melakukan berkoordinasi dengan pengurus DPC di kabupaten kota dalam rangka menyiapkan itu. Sudah 3 kali kita dapat koordinasi ya. Tanah di Pasaman, tanah datar, Bukit Tinggi ya, sudah 3 kali kita mengumpul ke seluruh pengurus DPC kabupaten kota itu dalam rangka mensosialisasikan ini, bagaimana supaya rekrutmen calon ini dilakukan dengan sungguh-sungguh, dilakukan penjaringannya sehingga ketika nanti tiba tahapan itu diajukan ke pusat itu sudah terpenuhi calon yang kita butuhkan, yang dapat mendulang suara di pemilu yang akan datang. Kemudian di antara ketentuan rekrutmen calon itu juga adalah bahwa dari calon yang diajukan sekurang-kurangnya 30% adalah perempuan. Itu ketentuan itu. Jadi sekurang-kurangnya 30% dari jumlah calon yang ada itu perempuan. Kalau misalnya calon 10 orang, maka laki-lakinya 7 orang, perempuannya 3 orang. Jadi 1, 2, 3 harus ada perempuan. 4, 5, 6 harus ada perempuan. 7, 8, 9 harus ada perempuan. Ini seterusnya. Jadi setiap tiga nomor ada perempuannya. Jadi sekurang-kurangnya itu. Tapi boleh saja 1, 2, 3 itu perempuan semua boleh. Yang tidak boleh laki-laki semua tidak boleh. Itu bedanya. Tapi kalau perempuan semua 1, 2, 3 perempuan boleh. 4, 5 laki-laki boleh. Tapi misalnya 1, 2, 3 laki-laki tidak boleh. Maksimal 1, 2 laki-laki, nomor 3 perempuan. Atau nomor 1 laki-laki, nomor 2 perempuan, nomor 3 laki-laki. Minimal atau sekurang-kurangnya 30% itu keterampilan kaum perempuan. Cara ini tidak ada kendala, tinggal di masing-masing kabupaten kota itu melengkapi saja. Misalnya dibutuhkan calon itu 40, misal kali 45 diparankan 45 kursi 45 orang, baik kepada 5 dapil. Sekarang urus kita di PC masing-masing itu sudah minta situ, cuma ada 1-2 dapil yang belum terpenuhi itu, diantaranya perempuan tadi. Perempuan tadi itu. Tapi sesuai pengalaman pemilu sebelumnya, insya Allah itu bisa diatasi. Yang lain insya Allah berjalan dengan lancar. Kita secara nasional telah bekerja sama dengan satu lembaga survei, yaitu Forlopo surveinya yang kedua Portak yang nomor lembaga survei tidak tahu tuh yang keduanya Saifullah Yusuf jadi apa namanya itu itu DPP yang ini. Portak. Jadi setelah kerjasama dengan itu yang dipimpin oleh YFC pula format oh ya format. Nah, lalu telah dilaksanakan bedah dapil maksudnya hasil pemilu kemarin itu dibedah, di mana suara P3 yang banyak, di mana yang kurang, di mana yang semula ada sekarang tidak ada, dibedah semua itu. Sebagaimana dalam sebuah manajemen, apabila suatu kegiatan yang telah diprogram kemudian dilaksanakan lalu ada hasilnya, tentu dilakukan evaluasi untuk mengetahui apa penyebab
maka tidak tercapai target itu. Di mana kelemahannya, di mana kekurangannya. Nah, tentu kekurangan kelemahan itu akan dicari jalan keluarnya Untuk yang tentu akan datang.